Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Waalaikumsalam. Lira semua. Gimana nih kabarnya sahabat Lira? Semoga sahabat Lira semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Selamat datang kembali lagi hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 bersama saya Bunga Noviana di acara Bincang Sehat Live Instagram bersama Rumah Sakit Lira Medika. Kali ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang penyakit paru obstruktif kronis atau biasa kita kenal dengan penyakit PPOK. Dan hari ini saya ditemani dengan Dokter Rudi, spesialis paru. Selamat sore, Dok. Sore. Ya, gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, Dok. Baik, Dok. Senang sekali ya, Dok. Hari ini tema yang akan kita bawakan itu mengenai penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK ya, Dok. Iya. Nah, sebelum kita jauh membahas soal ini, mungkin dokter bisa menjelaskan beberapa mengenai tema kita hari ini. Baik, terima kasih Mbak Bunga, juga sahabat Lira semuanya. Semoga sehat dan selalu semangat ya. Terima kasih atas kesempatannya untuk kita berdiskusi tentang satu penyakit yang mudah-mudahan tidak asing, tetapi mungkin bagi beberapa orang ini masih asing, yaitu PPOK. Singkatan dari penyakit paru obstruktif kronik ya, obstruktif kronik ya. Mengapa saya tidak mengambil tema COVID? Khawatirnya udah pada bosen sahabat Lira semuanya. Tetapi penyakit ini penting bagi masyarakat terutama di Indonesia. Mengapa? Karena WHO sudah memprediksi bahwa 2020 itu angka kematian yang diakibatkan oleh PPOK akan meningkat. Dia akan menempati urutan ketiga di dunia setelah penyakit serangan jantung, kemudian penyakit stroke, kemudian penyakit PPOK. Nah, ini menjadi perhatian juga, tidak boleh abai kita hanya memikirkan COVID aja, terutama pasien-pasien yang sudah mengidap PPOK ini. Dia membutuhkan satu penanganan yang baik sehingga dia bisa mempunyai kualitas hidup yang baik. Nah, untuk PPOK sendiri di Indonesia sudah mulai meningkat dengan kisaran di angka 5-7%, terutama pada orang-orang tua ya. PPOK ini apa sih pengertiannya? Bahwa PPOK ini menurut para ahli paru sedunia didefinisikan sebagai suatu penyakit yang bisa diobati dan bisa dicegah, yang berhubungan dengan penyempitan atau obstruksi saluran nafas ya, yang berhubungan dengan pajanan zat atau partikel inhalasi yang berbahaya, terutama asap rokok. Mengapa definisinya diutamakan dapat diobati dan dapat dicegah? Karena definisi sebelumnya itu bahwa PPOK itu suatu penyakit yang irreversible. Dengan definisi tersebut, maka pasien-pasien atau masyarakat menjadi hopeless. Sedangkan kita ingin bahwa penyakit ini ditangani ya, sehingga kita kasih optimisme pada pasien-pasien PPOK ini bahwa penyakit ini dapat diobati dan dapat dicegah. Poinnya itu, yang kedua, bahwa penyakit ini berhubungan dengan obstruksi saluran napas. Jadi saluran napasnya nyempit sehingga memberikan efek gejala respirasi, baik itu sesak, batuk ya, maupun dahak ya. Kemudian berhubungan pula dengan penyebabnya. Penyebabnya yaitu pajanan gas-gas yang berbahaya, baik debu maupun polusi, maupun yang paling penting adalah asap rokok ya. Sementara sebagai pengantar seperti itu untuk diagnosis dan selanjutnya saya jelaskan bahwa memang untuk diagnosis penyakit ini terutama satu dari klinis ya, dari klinis. Bagaimana pasien itu dia ada sesak napas tetapi tidak serta-merta sesak napas. Dia progresif sifatnya ya. Progresif, semakin lama semakin sesak ya. Suka ada suara mengik. Hampir kayak asma ya.
seperti asma, tetapi dia timbul akibat pajanan asap rokok atau debu ya. Kemudian ada batuk, gejala respirasi yang lainnya ya, ada dahak ya kemudian. Nah kemudian dari pemeriksaan fisiknya ya bisa ketemu bunyi-bunyi suara mengi ya di saluran napas. Kemudian kalau yang udah lanjut itu dadanya seperti dada tong ya, ngegembung seperti. Kenapa seperti itu? Karena banyak udara yang terperangkap namanya air trapping, yaitu karbon dioksidanya yang karena saluran napasnya nyempit dia tidak bisa keluar sehingga semakin menggembung. Nah itu kemudian diagnosis pastinya dari apa? Yaitu dari spirometri, yaitu alat uji fungsi paru ya, ditiup. Nah yang lainnya yang bisa menunjang adalah fotoronsen ya. Fotoronsen kita bisa melihat ada dua tipe, baik bronkitis ya, di mana saluran napasnya corakannya meningkat dari gambaran ronsen ya, atau tipe yang emphysematus ya, dia menghitam, menggembung seperti itu. Nah, tapi tetap diagnosis pastinya adalah spirometri. Namun di masa pandemi ini untuk diagnosis spirometri itu kita sering tunda dulu ya, karena dikhawatirkan terjadi satu media penularan terhadap COVID-19 ini ya. Itu barangkali yang bisa saya boleh. Baik, berarti banyak banget ya dok untuk PPOK ini ya, untuk gejala dan lain-lainnya juga. Nah, bagi sahabat Lira semuanya di sini yang ingin bertanya atau ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung aja tulis di kolom komentar atau di box Q&A yang sudah disediakan di bawah ya. Nah, dok, sebelum lebih lanjut, saya di sini mau menyampaikan informasi dulu terkait Rumah Sakit Lira Medika ya, dok. Baik, sahabat Lira semua, Rumah Sakit Lira Medika ini memberikan pelayanan yang optimal. Jadi sahabat Lira semua tidak perlu takut dan tidak perlu khawatir untuk berobat ke Rumah Sakit Lira Medika. Karena di Rumah Sakit Lira Medika itu kita tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, untuk layanan IGD-nya juga kita tetap ada di 24 jam dan kita juga ada layanan untuk siap jemput dalam keadaan emergensi gratis untuk radius 20 km dari Rumah Sakit Lira Medika. Dan juga di sini di Rumah Sakit Lira Medika juga kita membuka layanan untuk imunisasi drive-thru dan telekonsultasi. Untuk telekonsultasi sendiri itu sahabat Lira bisa konsul dengan dokter spesialis atau dokter umum itu melalui video call. Jadi sahabat Lira itu bisa konsultasi melalui video call. Caranya gampang. Sahabat Lira sendiri bisa menghubungi WhatsApp center kami di nomor 0898 845 2555 atau juga bisa booking lewat aplikasi Rumah Sakit Lira Medika yang bisa diunduh gratis di Play Store atau App Store. Nah, lanjut ya dok. Di sini tadi udah dijelasin ya dok beberapa penyebabnya, itu bisa dari asap rokok ya dok, itu memang sering banget kita temuin ya dok, tapi jarang kita sadari untuk ini. Nah, untuk gejalanya ada yang lebih spesifik gak sih dok untuk membedakan gitu dari penyakit PPOK dengan penyakit lainnya seperti itu? Baik, sebelum saya jelaskan ke situ, jadi tadi per definisi sudah dijelaskan dan ini berhubungan dengan satu keadaan peradangan ya, peradangan di saluran napas dan paru ya. Jadi peradangannya sudah kronis, sudah menahun. Kenapa bisa terjadi peradangan? Karena ada zat-zat yang berbahaya tadi yang menyebabkan saluran napasnya dan parunya meradang. Ya, asap rokok ya atau tanpa asap rokok sesungguhnya paru kita fungsinya itu menurun setelah umur 30 tahun ya. Jadi per tahun itu fungsi paru kita itu menurun sekitar 28 ml ya. Dengan ada pajanan asap rokok maka penurunannya semakin tajam di sekitar 50 ml per tahun, sehingga kapasitas parunya itu menurun ya. Maka semakin tua akan semakin sesak kalau seandainya tidak dijaga ya. Apalagi dengan orang yang memiliki PPOK ya, itu parunya akan semakin turun lagi fungsinya ya, lebih dari 50 ml per tahun, sehingga semakin lama semakin sesak. Nah tadi dikatakan mengapa asap rokok atau polusi bisa menyebabkan PPOK.
Ya kita tahu dengan asapnya aja itu secara mekanis itu menggesek dari mukosa atau dinding saluran nafas. Dengan gesekan tersebut maka akan timbul respon dari saluran nafas untuk menghalau efek dari zat asing tadi ya. Selain dari asapnya secara mekanis, secara fisik, tetapi juga secara kimia ya, mengandung nikotin dan lain sebagainya. Dan itu merupakan suatu radikal bebas ya. Radikal bebas yang tidak diperlukan oleh tubuh kita, sehingga tubuh kita bereaksi mengeluarkan lawannya ya, yaitu dengan zat-zat radang ya. Nah, si zat radang tadi ingin menghalau ya benda asing tadi berupa asap rokok atau partikel berbahaya. Namun ketika asap rokok itu berlebih, sering terus menerus atau polusi, maka zat radang itu keluar banyak, bukan hanya menghalau dari zat asingnya, tetapi juga dia merusak dari jaringan tubuh itu sendiri ya, sehingga terjadi suatu emfisematus atau kerusakan jaringan paru, atau berupa peradangan berupa bronkitis ya. Nah, efeknya itu tadi tentu karena saluran napas fungsinya untuk pertukaran gas, dan pertukaran gasnya itu tidak lancar karena ada peradangan, maka keluhan utamanya adalah sesak napas ya. Nah, sesak napasnya berbagai tingkatan ya. Awal-awal mungkin dia masih bisa 100 meter. Yang kedua 10 meter ada udah sesek ya. Kalau jalan sama temennya asalnya bisa ngikutin, sekarang makin sesek. Nah itu ya indikatornya. Makanya PPOK itu sendiri setelah didiagnosis oleh dokter dari klinis, sesak, keluhan ya, yang paling penting adalah ada riwayat pajanan asap rokok atau debu, polusi ya. Kemudian secara pemeriksaan fisik sesuai, di foto ronsen sesuai, kemudian di spirometri fungsi parunya turun, maka itu ada namanya derajat ya. Ada kelas-kelasnya, kelas A, B, C, D. Itu tergantung dari fungsi parunya tadi. Fungsi parunya ada tingkat berat, sedang, ringan ya. Nah, semakin berat berarti pengobatannya semakin agak susah ya. Yang kedua, yang faktor penentunya adalah seberapa sering dia ke IGD dan seberapa sering dia kambuh atau dirawat ya. Kalau dalam setahun dia dirawat atau serangan, itu menjadi satu nilai progresivitas ya. Jadi semakin sering terjadi serangan, maka peradangannya semakin meningkat dan PPOK-nya semakin memberat. Dan apa konsekuensinya? Resiko kematiannya pun semakin berat. Nah, kemudian faktor yang lainnya adalah ada namanya kuesioner untuk sesaknya. Itu dokter yang menentukan. Biasanya skornya adalah sesaknya bagaimana ya. Misalnya berapa ratus meter. Kemudian dari situ bisa ditentukan terapinya ya. Terapinya itu tidak hanya tergantung dari obat ya, banyak faktor ya. Non medikamentosa atau yang bukan obat itu sangat menentukan. Dari penelitian misalnya ya, dukungan keluarga ya, dukungan keluarga untuk berobat, karena rata-rata pasien PPOK ini berobatnya lama, rutin, dan itu kadang efek dari sesaknya selalu ada atau susah berkurangnya kalau seandainya tidak rajin sebenarnya. Nah, itu menimbulkan suatu keputusasaan kadang, putus asa, depresi, dan itu dari penelitian sering orang PPOK itu timbul depresi, sehingga butuh dukungan dari keluarga, kemudian juga faktor nutrisi yang diperlukan pada pasien PPOK ini. Biasanya dia itu ototnya menjadi mengecil, sehingga butuh protein ya, dikurangin karbohidrat ya, karena dengan semakin banyak karbohidrat biasanya karbodioksida produksinya semakin meningkat, maka semakin menumpuk ya, disarankan untuk tinggi protein ya. Kemudian faktor lain adalah fisioterapi atau exercise, olahraga. Nah, itu pasien-pasien PPOK itu baik untuk berolahraga, tapi olahraga aerobik ya, aerobik, jalan, jogging ya, seperti itu, jalan santai saja seperti itu.
Ya, tentu saja kita sebagai umat yang beragama, doa harus selalu menjadi senjata utama ya. Nah, baru setelah itu adalah medikamentosa atau terapi-terapi dari dokter ya. Biasanya kita menggunakan terapi inhalasi baik yang semprot maupun yang nebulizer. Mengapa digunakan terapi itu? Karena itu sifatnya dosis sifatnya langsung ya, langsung ke parunya, langsung ke target organnya sehingga langsung mengena, tidak putar-putar dulu kemana. Yang kedua, dosisnya yang diperlukan dengan inhalasi itu semakin kecil. Nah, dengan dosis yang kecil itu maka efek samping obat pun semakin sedikit seperti itu. Nah, tetapi memang perlu kesabaran, perlu kerjasama, komunikasi yang baik. Kadang seperti itu. Karena ini susah-susah gampang penyakit ini karena sifatnya udah kronik dan sudah terjadi parut atau terjadi satu kadang remodeling seperti itu, maka kembalinya itu perlu waktu seperti itu. Dan obat-obatnya mungkin ada yang ditambah juga dengan tablet ya. Tapi yang paling penting juga adalah berhenti merokok ya. Berhenti merokok adalah satu keniscayaan ya. Semakin cepat berhenti merokok maka penurunan fungsi parunya semakin melandai. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi ini untuk pengobatannya tadi sudah dijelaskan juga ya dok, pengobatan, pemeriksaannya juga sudah dijelaskan. Nah ini dok, kadang orang itu bingung untuk mencegah dari awalnya itu seperti apa dok agar tidak terjadi atau tidak kena penyakit ini, atau mungkin ada ini dari dokter? Iya, baik, terima kasih. Memang kita semua tidak ingin terkena suatu penyakit dan kita tahu pengobatan pencegahan lebih baik dari pengobatan ya. Karena ini faktornya jelas. Dokter paru seluruh dunia yang tergabung dalam GOLD ya, Global Obstructive of Lung Disease, menyepakati bahwa menghindari pajanan asap rokok ya itu adalah salah satu pencegahan yang paling utama. Walaupun memang polusi bisa menyebabkan, tetapi asap rokok itu dia langsung ke paru ya. Konsentrasinya lebih besar ya, dan kandungan kimianya pun lebih besar seperti itu. Berbeda dengan polusi yang dia mungkin terdelusi, walaupun itu bisa dari penelitian outdoor pollution ya, atau juga asap tungku ya, dari penelitian bisa, termasuk obat nyamuk bakar yang dari penelitian bisa juga seperti itu. Nah, zat-zat berbahaya itu yang bila kita terpajan dalam waktu lama, sering seperti itu ya, apalagi konsentrasi tinggi, nah itu bisa menyebabkan PPH. Nah itu yang penting yang harus dihindarkan di samping pola hidup sehat yang lain. Baik, di sini dok kadang ada beberapa hal yang bikin orang itu jadi udah tahu nih dia tuh gejalanya nih dok, tapi kadang orang itu ada yang berlarut-larut atau misalnya enggak memeriksakan ke dokter. Nah itu gimana dok? Apakah ada komplikasi atau gimana? Ya. Baik, memang untuk semua penyakit ya, ketika ada gejala harus ditentukan dulu penyakitnya apa ya. Tentu saja ke ahlinya bisa lewat Paskes 1 ya, bisa langsung ke rumah sakit rujukan ke ahli ya seperti itu. Tapi kalau dibiarkan saja menderita sendiri jangan sampai ya. Tentu permasalahan kesehatan harus menjadi pemikiran kita bersama, sehingga mungkin salah satunya Rumah Sakit Lira harus bisa menjadi salah satu solusi ya. Terkait dengan komplikasi, betul sekali bahwa penyakit PPOK ini akan mempengaruhi organ-organ yang lain ya. Yang paling sering dari PPOK ini itu terjadi gagal napas ya, gagal napas. Dia karena obstruksinya berat sehingga pertukaran udaranya terganggu, sehingga kadar oksigen di dalam darah turun, kadar karbon dioksida di darah naik, dan itu perlu ICU ya, itu sering sekali. Yang kedua,
karena pada pasien terutama yang tipe emfisema itu menggembung sehingga parunya itu jadi kempes ya, sehingga kita namanya pneumotorak, sehingga kita harus pasang selang USG. Yang ketiga yang tak kalah pentingnya bahwa PPOK ini juga mempengaruhi penyakit jantung. Ada namanya cor pulmonale ya, penyakit jantung yang diakibatkan karena penyakit paru, salah satunya PPOK. Kenapa? Karena oksigenasi yang diberikan oleh paru yang bertugas untuk memberikan oksigen bersih itu terganggu, sehingga terjadi gangguan kardiovaskuler ya, sehingga terjadi gagal jantung sebelah kanan ya. Di samping itu PPOK ini sering secara sistemik ya, secara menyeluruh itu terjadi gangguan muskuloskeletal, ototnya menjadi lemas, nyeri, pegal, mengecil ya, seperti itu. Kali yang bisa disampaikan sementara untuk komplikasi seperti itu. Baik, jadi untuk penyakit PPOK ini cukup berbahaya juga ya dok. Maksudnya kalau tidak dicegah itu dari awal, jadi komplikasinya kemana-mana ya dok, seperti itu. Saya menyampaikan tidak untuk menakuti, tetapi ini menjadi satu pemikiran kita bersama ya. Poinnya adalah bagaimana peran serta masyarakat untuk pencegahan. Kalau sudah terjadi PPOK, memang domainnya adalah dokter ya, medis yang untuk mencegah terjadinya eksaserbasi atau kekambuhan, keluhan sesak yang semakin memberat, termasuk terjadinya komplikasi. Tetapi saya ingin menitik beratkan untuk pencegahan ini. Marilah masyarakat semuanya untuk pencegahan, karena tadi ya kalau dibilang berat ya ancaman kematiannya dari data seperti itu, dari data bahwa memang ketika terjadi eksaserbasi, terjadi kekambuhan, anfal lah istilahnya, itu sulit untuk penanganannya. Lebih baik kalau udah terdiagnosis dari awal, jangan sampai masuk ke stage yang lebih berat seperti itu ya. Kalau bisa dicegah ya, salah satunya itu asap rokok yang harus. Baik, jadi sahabat Lira, untuk sahabat Lira semua tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Rudi sendiri. Nah, jadi kalau misalnya sahabat Lira sudah ada gejala atau memang ada gejala-gejala yang tadi disebutkan, itu lebih baik langsung diperiksakan saja ya dok ke dokter, jangan menunggu di nanti-nanti. Karena kita juga tidak tahu ya dok, apakah nanti untuk selanjutnya juga seperti apa. Nah, untuk di sini terima kasih atas penjelasannya ya dok. Sebelum kita akhiri untuk bincang sehat ini, ada pesan yang disampaikan oleh dokter untuk sahabat Lira di rumah. Baik, di era pandemi ini kita cukup terganggu ya untuk aktivitas ya, tetapi tidak pula kita mengabaikan untuk senantiasa meraih nikmat sehat ini dan mensyukurinya, tentu dengan mencegah agar jangan terkena sakit, baik itu terkait COVID maupun yang lain. Terkait PPOK ini juga memang bisa didiagnosis banding atau mirip dengan asma, hanya saja untuk PPOK ini banyak terkenanya adalah usia tua di atas 40 tahun. Berbeda dengan asma yang mulai sejak dini, sejak anak, sejak kecil, dan faktor genetik ya. Oleh karena itu saya berpesan agar apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya PPOK, karena masa tua bukan artinya masa penderitaan. Pensiun sehat adalah lebih nikmat. Jangan sampai muda kita terkena banyak pajanan asap rokok atau zat berbahaya, kemudian setelah pensiun kita malah terkena satu efek yang tidak baik. Mudah-mudahan ini menjadi kesadaran untuk kita semua untuk saling mengingatkan tentang nikmat sehat, kemudian juga mencegah dari sakit ya. Dari saya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf ada yang kurang-kurang.
Terima kasih Dokter Rudi atas sharingnya untuk hari ini. Bagi sahabat Lira semuanya yang belum menyimak Bincang Sehat live Instagram di Rumah Sakit Lira Medika ini, silakan like dan share Bincang Sehat hari ini agar kita semua tetap produktif. Nah, terima kasih atas perhatiannya dan ingat selalu layanan kesehatan terbaik untuk Anda dan keluarga ke Lira aja, lebih dekat, lebih aman, lebih lengkap dan nyaman. Jadikan waktu berharga Anda lebih sehat dan produktif bersama Rumah Sakit Lira Medika. Saya Bunga Noviana bersama Dr. Rudi, spesialis paru. Pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di acara Bincang Sehat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.